Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sahabat semuanya, kali ini saya akan mengenakan manasik kesehatan. Materinya diambil dari pemaparan Dr. Cahyono. Sebelum ke materi, kali ini saya akan bertanya kepada sahabat semuanya, apakah sahabat semuanya sehat? Jika selama ini kita tahu ada dua kategori, sehat dan sakit. Kalau gak sehat, ya sakit. Tapi ternyata ada kategori yang ketiga, sehat, sakit, dan tidak sakit. Tidak sakit belum tentu sehat. Orang sakit diabetes belum tentu merasakan sakit. Orang sakit kanker belum tentu merasakan sakit. Orang sakit ginjal, gagal ginjal belum tentu merasakan sakit. Jadi ada kategori ketiga, yaitu tidak sakit. Ternyata WHO menetapkan 70% penduduk di dunia itu kondisinya tidak sakit, namun juga tidak sehat. 70% loh. Nah, timbullah pertanyaan, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada 3 jawabannya. Yang pertama, karena gaya hidup kita yang salah. Salah ini ada 2 indikator ya. Satu, salah menurut ilmu kesehatan, yaitu kedokteran. Yang kedua, salah menurut ilmu atau ajaran dari Rasul. Sahabat semua, kita tahu bahwasanya Nabi kita itu adalah manusia yang sehat. Konon ceritanya sakitnya beliau hanya 2 kali ya. Pertama saat beliau diberi racun. Mungkin pernah dengar cerita tentang ini, jadi tidak usah saya bahas lagi ya. Yang kedua, di saat beliau menjelang mau wafat. Lalu muncullah pertanyaan, apa rahasia beliau sehat gitu ya. Di sini ada hadis mengatakan, tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perut anak-anak Adam. Maksudnya apa? Nabi kita ini ingin mengatakan di dalam tubuh kita ada bagian tempat terburuk, yaitu ada di mana? Perut, ya. Perut itu konotasinya sistem pencernaan. Jika berbicara pencernaan, berarti hubungannya dengan apa yang kita makan. Terjawab ternyata ya. Kenapa bangsa kita banyak yang sakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke? Buktinya apa? Rumah sakit ramai dengan para penderita tersebut. Betul tidak? Kenapa bisa seperti itu? Karena pola makan kita ini berubah sejak 30 tahun yang lalu. Maksudnya berubah bagaimana? Ayo kita buktikan. Siapa di antara sahabat semuanya yang di rumahnya tidak punya mie instan? Nah, mie instan ini seolah-olah sudah menjadi makanan pokok ya. Oke, pertanyaan kedua, siapa di antara sahabat semua yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Pertanyaan ketiga, siapa di antara sahabat semua yang dalam 1 hari makan 3 jenis buah-buahan? Setiap hari makan buah minimal 3 jenis. Ada tidak? Nah, oke. Kita bahas sedikit mengenai anatomis psikologi tubuh manusia. Tubuh kita terdiri dari 3 unsur, body, mind, and soul. Fisik, pikiran, dan jiwa. Ini saling berkaitan. Secara fisik yang terlihat, bagian terkecil makhluk hidup di dalam tubuh itu adalah namanya sel. Tolong diingat ya. Semua bentuk kegiatan metabolisme di dalam tubuh terjadi di dalam sel. Ada kurang lebih dari 800 triliun sel yang membentuk tubuh. Artinya, jika ingin membuat tubuh kita sehat, sel-sel di dalam tubuh kita juga harus sehat. Jika saja rusak, maka organnya rusak. Jika organnya rusak, maka fungsi organnya menurun. Jika sudah fungsi menurun, disitulah muncul penyakit. Contoh, jika sel organ pankreas rusak, kemampuan pankreas menghasilkan hormon insulin itu menurun. Muncullah penyakit diabetes. Kan begitu? Jika sel pembuluh darah rusak, terjadi
klorosis atau kakunya pembuluh darah, penyakitnya hipertensi, tekanan darah tinggi. Jika sel di saraf otak rusak yang didahului sumbatan pembuluh darah, muncul penyakit stroke dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, apa penyebab kerusakan sel? Para ahli melakukan penelitian puluhan tahun. Ternyata 80% penyebab kerusakan sel itu adalah akibat radikal bebas. Nih ya, radikal bebas bukan makhluk hidup, bukan virus, bukan bakteri, tapi bisa kita artikan adalah racun yang merusak sel. Radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi. Nah, dua kata ini tolong diingat ya. Radikal bebas yang merusak sel, penyebab sakit. Radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi. Oksidasi ini apa lagi sih? Oksidasi itu contohnya begini. Misalkan besi berkarat. Emang tubuh kita bisa karatan? Bisa. Kenapa bisa karatan? Karena polusi udara, karena pencemaran lingkungan, karena makan makanan yang tidak bagus. Maksudnya makanan yang tidak bagus itu seperti apa? Ini contohnya. Ikan laut yang tadinya sehat, daging yang tadinya sehat, tempe sehat, jika digoreng pakai minyak dengan suhu 140 derajat Celcius, apalagi kualitas minyak gorengnya tidak bagus, makanan tersebut akan teroksidasi. Dan jika kita makan, oksidasi di dalam tubuh kita akan membentuk yang namanya radikal bebas. Paham ya? Oksidasi juga terjadi akibat apa? Akibat stres, para sahabat semua. Oksidasi juga terjadi akibat infeksi yang berulang-ulang. Infeksi yang lama, misalkan orang yang terkena penyakit TBC, dari akibat infeksi tersebut menghasilkan oksidasi dan radikal bebas. Sepakat ya? Sudah mulai tahu nih ya apa penyebab sakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, gagal ginjal, yaitu akibat radikal bebas. Berarti manusia tidak bisa menghindari oksidasi. Nah ini ya, siapa yang bisa menghindari udara yang tidak bagus? Apalagi yang tinggal di kota ya, udaranya tinggi, polusinya banyak. Siapa sih yang bisa menghindari stres? Siapa di antara para sahabat semua yang bisa memastikan makanannya selalu baik? Siapa di antara para sahabat semua yang bisa meninggalkan goreng-gorengan? Nah ini ya. Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, oleh karena itu Allah sudah menyiapkan obatnya. Ini obat paling mujarab yang diproduksi di setiap sel tubuh kita. Namanya antioksidan. Ya, intinya kenapa Rasulullah itu sehat? Karena Rasulullah gaya hidupnya yang baik, ya, yang baik, yang sehat. Nah, alhamdulillah di HNI selain kita memakai produk-produk yang halal dan thayyib, kita juga diajarkan untuk gaya hidup sehat ala Rasulullah. Mungkin itu materi yang bisa disampaikan saat ini. Nanti ada di bagian part kedua selanjutnya ya. Karena masih banyak ini. Waktunya